Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arini Fadila Tunisa dengan NIM 22050360071 dari kelas PBASB 6. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah budgeting yang diampu oleh Ibu Dr. Nurzahroh Lailiyah ME. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyusunan anggaran dana bank, yaitu faktor-faktor kebutuhan dana bank. Simak videonya sampai habis ya teman-teman, agar dapat memahami materi yang saya sampaikan. Sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor kebutuhan dana bank, kita harus memahami bagaimana peran penyusunan anggaran dana bank. Dahulu kala, bank beroperasi hanya dengan dana yang dimiliki sendiri. Namun, seiring perkembangan bisnis keuangan, peran bank meluas. Bank modern bukan lagi sekedar pengumpulan dan penyaluran dana. Kini, banyak produk dan jasa perbankan yang bahkan menghasilkan dana bagi bank itu sendiri, menciptakan arus masuk dana atau fund inflow. Nah, mari kita selami lebih dalam bagaimana bank mengelola dan menganggarkan dananya untuk keberhasilan operasional. Nah, di sini ada klasifikasi produk dan jasa perbankan berdasarkan kebutuhan dana. Dalam kaitannya dengan dana, produk dan jasa perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada funding product dan yang kedua ada jasa dan produk yang tidak memerlukan dana. Untuk memahami klasifikasi ini penting karena sumber dana adalah penentu utama kemajuan dan keberhasilan usaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor kebutuhan dana bank. Langkah pertama dalam menyusun anggaran dana bank adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diperlukan. Nah, faktor yang pertama yaitu tingkat kualitas manajemen bank. Kualitas manajemen adalah kunci keberhasilan. Bank dengan manajemen yang kompak dan profesional akan mampu mengelola dana terbatas untuk menghasilkan aset yang menguntungkan. Kualitas manajemen ini dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, nilai-nilai, dan gaya kepemimpinan. Faktor yang kedua yaitu tingkat likuiditas yang dimiliki. Bank dikatakan liquid apabila memiliki banyak dana yang menganggur atau idle fund dan tidak mendesak membutuhkan dana baru. Jika sebaliknya, bank dikatakan tidak liquid, perlu segera mencari sumber dana baru untuk menunjang operasional atau ekspansi. Faktor yang ketiga yaitu tingkat kualitas aset. Kualitas aset sangat memengaruhi kebutuhan dana. Aset berkualitas rendah dapat menimbulkan kerugian dan mengurangi volume dana bank. Aset yang tidak produktif dapat menghambat perputaran dana dan menimbulkan pemborosan. Jika sebaliknya, aset produktif dapat menciptakan pendapatan, efisiensi, dan bahkan sumber dana baru melalui produk derivatif. Faktor yang keempat, struktur dari depositnya. Sumber dana bank memiliki jenis dan sifat yang sangat bervariasi, seperti jangka waktu, cara pelunasan, sensitivitas pemilik, dan tingkat suku bunga. Manajemen bank idealnya menginginkan sumber dana dengan pengendapan lama, stabil, bunga rendah, prosedur sederhana, dan risiko kurs kecil. Contohnya, dana pasar uang cenderung jangka pendek dan sensitif, sementara deposito berjangka relatif stabil. Faktor yang kelima yaitu kualitas sistem prosedur. Sistem prosedur operasional yang berkualitas tinggi memungkinkan bank memobilisasi dana dengan mudah, cepat, dan murah. Penyederhanaan prosedur seperti mengurangi jumlah formulir dan melibatkan lebih sedikit petugas akan meningkatkan efisiensi. Sistem yang baik juga meningkatkan citra bank, kepercayaan nasabah, dan bahkan dapat menciptakan produk derivatif yang menghasilkan dana gratis. Faktor yang keenam yaitu pemilik dana. Sebagian besar dana bank berasal dari nasabah atau pihak ketiga dan pemegang saham. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana sangat penting dalam penyusunan anggaran. Faktor yang ketujuh yaitu pemumpukan modal. Modal adalah sumber dana awal bank. Modal bank dibagi menjadi modal inti atau tier 1 dan modal pelengkap atau tier 2. Semakin besar modal inti dan modal pelengkap, semakin besar kesempatan bank untuk berekspansi
ekspansi, namun harus didukung dengan pembiayaan yang cukup. Faktor yang kedelapan yaitu besarnya reserve requirement. Reserve requirement adalah cadangan dana yang harus dipenuhi bank seperti legal reserve requirement dan working capital reserve requirement. Semakin besar cadangan yang dibutuhkan, semakin kecil porsi dana yang dapat ditanamkan ke dalam aset yang menghasilkan keuntungan. Efisiensi usaha dapat membantu menekan kebutuhan cadangan tersebut. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi yaitu dalam penyusunan anggaran dana, bank harus mempertimbangkan berbagai faktor yang kompleks, mulai dari kualitas manajemen dan likuiditas, kualitas aset, struktur deposit, sistem prosedur, karakteristik pemilik dana, pemupukan modal, hingga kebutuhan cadangan. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan baik adalah kunci bagi bank untuk mengoptimalkan penggunaan dananya, mencapai profitabilitas, dan menjaga stabilitas keuangan. Terima kasih teman-teman telah menyimak materi yang saya sampaikan sampai akhir. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.